Salam. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap mudah-mudahan teman-teman semua bisa sehat selalu teman-teman ya, khususnya buat teman-teman yang punya riwayat DM ya. Pokoknya kita harus senantiasa bisa tetap terus semangat teman-teman ya untuk bisa menjaga kadar gula darah kita, tetap stabil ya, supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit komplikasi yang diakibatkan, dari gula darah kita yang tidak terkontrol teman-teman ya. Baik teman-teman, buat teman-teman semua, terkhusus buat teman-teman yang baru tahu kalau diri teman-teman kena diabetes gitu teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui ya, kalau diabetes itu bukan dari akhir segalanya teman-teman ya. Tenang aja, buat teman-teman yang baru tahu bahwa dirinya kena diabetes, mohon untuk tidak panik ya, tenang aja. Teman-teman bisa cari tahu informasi tentang diabetes, baik memeriksakan diri ke dokter gitu ya, atau informasi-informasi tentang diabetes lainnya di sosial media atau di ke sesama diabetes gitu ya. Bisa tanya-tanya gitu, apa sih itu diabetes. Pokoknya intinya teman-teman jangan panik ya, jangan cemas kalau badan teman-teman baru tahu atau teman-teman baru menyadari kalau teman-teman kena diabetes gitu ya. Saya sendiri teman-teman dulu itu ya, waktu tahu, saya cek pertama kadar gula darah puasa saya dulu itu sekitar 300-an teman-teman ya. Nah di situ saya baru tahu kalau saya ini kena diabetes teman-teman ya. Memang awal-awal kena diabetes itu otomatis pikiran ini stres teman-teman ya, stres, pikirannya kacau gitu ya, mikir yang enggak gitu. Apalagi saya itu dulu itu baru punya anak kecil ya, baru punya anak bayi gitu ya. Pikiran saya pokoknya stres ya, apalagi ngelihat di YouTube atau ngelihat di mana itu efek daripada diabetes itu sangat mengerikan sekali teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman semua tenang aja ya, buat teman-teman yang baru tahu kena diabetes itu jangan panik, pokoknya fokus aja ke kadar gula darah teman-teman supaya bisa baik gitu ya, bisa stabil gitu ya. Jangan sampai dibiarin tidak terkontrol ya teman-teman. Jadi saya juga ini diabetes gitu teman-teman ya, dan saya juga alhamdulillah sampai detik ini, sampai sekarang ini badan merasa baik-baik saja gitu teman-teman ya. Ya sama ya, saya juga dulu ngerasain yang namanya efek daripada penyakit diabetes itu sendiri ya, mulai dari badan lemes banget, ini apa, gusi bengkak ya, yang seumur umur saya nggak pernah gusi bengkak gitu ya, sama ngantuknya, aduh ngantuk banget, mau siang mau pagi itu apalagi, terus nggak ada tenaga, loyo, sama mata ini sempat buram teman-teman ya, nggak bisa melihat dengan jelas gitu ya, buram. Dan saya juga kaget kok bisa buram gini gitu, kemarin enggak, kok hari ini bisa buram gitu. Nah itu juga saya udah ngalamin gitu ya, sampai sakit dari kaki ini sampai ke paha belakang ini sakit ya, juga pernah ngalamin. Dan alhamdulillah semua yang saya rasain itu sekarang sudah nggak saya rasain lagi gitu teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang baru tahu dirinya, yang baru tahu teman-teman kena diabetes, pokoknya jangan panik, fokus aja ke kadar gula darah untuk bisa stabil. Nah kalau untuk caranya sendiri sih terserah teman-teman ya. Kalau saya mah di sini nggak ngeharusin harus seperti ini, harus seperti itu. Intinya mah pokoknya gula darah bisa terkontrol lah, itu aja teman-teman. Karena kalau nggak terkontrol itu malah lebih bahaya lagi teman-teman ya, bisa menimbulkan penyakit yang bisa mengancam badan kita teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau periksa ke dokter dengan meminum rutin obat dari dokter, ya silahkan aja kalau memang itu bisa mengontrol kadar gula darah teman-teman. Atau misalnya mau coba minum rebusan, info dari kerabat misalnya bagus untuk menurunkan kadar gula darah, silahkan aja. Yang penting mah ada ininya teman-teman, ada efeknya ke kadar gula darah teman-teman gitu. Bisa terkontrol lah intinya gitu. Terserah aja teman-teman mau olahraga, mau pola makannya gimana gitu, atau mau dibantu dengan puasa seperti saya, silahkan aja. Pokoknya poinnya teman-teman ya, gula darah teman-teman itu harus stabil gitu ya. Jangan terus menerus tinggi gitu ya. Nah itu yang bisa mengakibatkan berbahaya banget ya.
Buat teman-teman semua, khususnya yang punya riwayat diabetes, terlebih ke yang baru tahu dirinya kena diabetes, pokoknya tetap semangat teman-teman ya. Saya juga ini diabetes ya, udah kurang lebih lumayan lama, 5 tahun. Dan alhamdulillah sekarang juga badan saya alhamdulillah baik-baik saja gitu ya. Nggak seperti yang kita lihat kalau diabetes ini bakal seperti ini, bakal seperti itu, bakal mengalami kayak gini, kayak gitu ya. Nggak seperti itu ya. Tapi bisa juga seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman yaitu tadi membiarkan kadar gula darahnya terus-menerus tinggi ya, alias tidak terkontrol ya, bisa seperti itu, bisa seperti yang teman bayangkan, teman-teman bakal kurus kering, bakal misalnya ngalamin kebutaan permanen, bahkan bisa berakhir amputasi, bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi tergantung di teman-temannya aja lah, niat teman-temannya gitu, pengen membaik apa enggak badannya gitu ya. Cuman maksud saya itu ya jangan was-was berlebihan gitu, jangan cemas banget sampai kita murung, sampai kita melamun. Nah, itu yang saya khawatirkan, jangan seperti itu gitu ya. Ini saya juga diabetes teman-teman ya, dan alhamdulillah sampai sekarang badan saya baik-baik saja. Jadi dengan melaluinya channel saya ini, saya itu pengen banget bisa berbagi pengalaman, khususnya pengalaman pribadi saya tentang diabetes gitu ya. Terus pengen ngasih tahu juga ke teman-teman, karena di kampung-kampung itu teman-teman ya, aduh banyak banget apa orang-orang yang ngehnya tuh cuman kalau diabetes itu jangan makan nasi, jangan minum manis, cuman gitu aja sih di kampung-kampung itu. Saya juga tetangga-tetangga gitu, saudara-saudara yang udah tua yang kena diabetes sih taunya cuman gitu aja. Bahkan saya saranin suruh makan protein, dia malah nggak mau. Dia malah nggak mau gitu. Malah pengennya tuh beralih dari nasi ke umbi-umbian gitu. Padahal kan secara nilai gizi itu umbi-umbian juga lumayan tinggi ya kadar gula darahnya ya. Pokoknya buat teman-teman pejuang diabetes lah ya. Yuk kita tetap sama-sama semangat ya untuk bisa menjaga kadar gula darah kita tetap terkontrol, tetap stabil ya, supaya kita bisa hidup berdampingan dengan diabetes, berdamai dengan diabetes tanpa harus menyiksa diri gitu ya teman-teman ya, tanpa harus ya enjoy aja gitu, tapi tahu diri kalau kita diabetes, nggak enjoy tahu diri kita diabetes tapi menyepelein kadar gula darah, itu juga nggak baik teman-teman ya, karena diabetes itu kan diam-diam pasti gitu ya, diam-diam pasti, kalau kata bahasa Jermannya mah silent killer gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita fokusin ke kadar gula darah yang baik, terus fokus ya insya Allah kita bisa terhindar daripada penyakit komplikasi ya. Kalau kitanya cuek lah nggak kerasa apa-apa ini, makan sembarangan, apa-apa sembarangan, nggak tahu diri lah intinya ya. Ya siap-siap aja suatu saat bom waktu itu bisa meledak teman-teman ya ke badan kita. Pokoknya teman-teman semua kita sama-sama semangat ya, sama-sama. Buat teman-teman nih yang punya saran, misalnya pengalaman diabetesnya boleh ya ditulis kolom komentar, nanti biar bisa terbaca oleh teman-teman yang lain ya, yang lihat di komentar gitu ya, biar sama-sama berbagi ya, biar sama-sama berbagi pengalamannya perihal diabetes teman-teman ya. Baik, mungkin cuman segitu aja video saya kali ini. Pokoknya kita harus tetap semangat ya, karena diabetes itu bukanlah akhir dari segalanya ya teman-teman ya. Tergantung niat kitanya aja teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Tetap dijaga kadar gula darahnya, fokus pola makan yang baik ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segala macam penyakit teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, salam.